Citra, Fajar, Adira, Halimah, Taufik, Maria, Marion, Mayora, Kalimantan, Putri Natasha, Sabrina, Sabar, Rodrasi,
tenggelamkan daratan tersebut. Ya, oke. Ciri-ciri terjadinya tsunami adalah ketika kau berada di tepi pantai, lalu kau melihat air laut tiba-tiba surut, itu adalah ciri awal dari terjadinya tsunami. Ya, tsunami ini terjadinya karena meletusnya gunung berapi di dasar laut. Karena meletusnya gunung berapi di dasar laut, bergoyanglah dasar laut tersebut, makanya airnya tiba-tiba naik ke permukaan. Jadi gunung berapi itu tidak hanya ada di permukaan daratan, tapi juga di dasar laut dan itu aktif. Dan yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa terjadinya gerakan pada tanah yang disebabkan karena keluarnya lava dari permukaan bumi. Ya, ketika lava panas keluar dari permukaan bumi, dia keluar dari mulut gunung, terus sampailah dia ke permukaan bumi kita. Dan gunung meletus ini ada dampaknya positif tadi di depan manusia. Apa dampak positifnya? Iya, menyuburkan tanah. Karena lava yang keluar dari mulut gunung itu mengandung banyak unsur hara yang bagus untuk tanah. Ketika dia sampai ke permukaan tanah, itu bisa menyuburkan tanah sehingga bagus untuk berbagai macam tanaman. Oke, itulah kenapa Indonesia juga menjadi salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Karena kita mempunyai banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Paham? Oke, yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor itu adalah proses terkikisnya tanah yang menyebabkan tanah tersebut jatuh karena udah nggak ada lagi fondasinya, kebanyakan di perut. Dan tanah longsor ini banyak terjadi di daerah dataran tinggi. Kalian tahu Brastagi kan? Pernah main ke sana? Pernah, cuma lewat. Pernah nggak kalian lihat tanah longsor di Brastagi? Jalan itu untuk tanah longsor? Pernah? Lebih. Tanah longsor itu yang terjadi di Brastagi biasanya terjadi karena hujan lebat. Udah, ketika hujan lebat, tanahnya itu udah nggak ada lagi yang menopang, udah kering, makanya dia jatuh karena udah nggak ada lagi fondasinya. Ketika tanahnya jatuh, itulah yang bisa menghambat perjalananmu karena dia menutup jalan. Itu tanah longsor. Udah, yang kelima itu adalah banjir. Udah tahu kita ini apa banjir kan? Banjir itu adalah proses tergenangnya suatu daratan, biasanya disebabkan karena hujan lebat satu. Disebabkan apa lagi banjir? Apa? Iya, penimbunan sampai menutup selokan. Apalagi menyebabkan banjir? Potong pohon. Iya, penebangan pohon secara liar sehingga kita tidak punya lagi pohon yang bisa meresap air, makanya terjadi banjir. Kalau tadi tanah longsor terjadi di dataran tinggi, kalau banjir kebalikannya, terjadi di mana banjir? Biasanya dataran rendah. Oke, good. Yang keenam ada kekeringan. Lihat di sini, kekeringan adalah keadaan di mana suatu wilayah mengalami kekurangan pasokan air dalam jangka waktu yang lama, yang biasanya disebabkan oleh berkurangnya curah hujan. Intinya, kekeringan ini disebabkan karena kemarau yang panjang. Ya, karena kemarau panjang lah, makanya kita kekeringan air, kekurangan air. Udah, makanya kita harus pandai menebak iklim kita. Kalau udah tahu misalnya bulan depan
perbedaan suhu udara antara udara yang di atmosfer dengan udara yang ada di tanah. Ketika beda antara panas sama dingin, maka udara itu bentrok. Ketika dia bentrok, ditambah lagi sama munculnya silangan cumulonimbus ini, maka terjadilah dia angin cumulonimbus yang berputar-putar. Oke, silakan Miss. Awan cumulonimbus atau awan CB ini adalah awan yang membawa hujan badai dan petir yang sangat kencang. Ya, kalau sudah muncul awan ini, sudah bisa dipastikan bahwa suatu wilayah tersebut bakal terjadi badai yang sangat dahsyat, badai yang sangat kencang. Karena awan ini dia membawa hujan badai dan petir. Oke, ya, terjadinya puting beliung itu disebabkan karena perbedaan udara atmosfer sama udara tanah, ditambah lagi munculnya awan pembawa badai atau awan cumulonimbus. Makanya terjadi si angin puting beliung ini. Dan angin puting beliung ini namanya beda-beda di setiap wilayah. Kalau di Jawa namanya angin puyuh. Kalau di Sumatera namanya angin bangorok. Kalau di Amerika itu namanya angin tornado. Sama itu semua. Tornado, angin puyuh, angin bangorok, angin puting beliung. Pokoknya dia angin yang berputar-putar yang bisa menghancurkan apa saja yang dilewatinya dan sangat besar. Untungnya Indonesia ini adalah bencana yang jarang terjadi. Oke, banyak terjadi di wilayah Amerika Serikat. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke bencana non alam. Yang pertama adalah kegagalan teknologi. Dan kegagalan teknologi ini adalah bencana yang disebabkan karena dampak buruk dari perkembangan teknologi itu sendiri. Kenapa Miss ya? Tidak ada teknologi yang tercipta secara sempurna. Dan tidak ada teknologi yang tercipta secara sempurna. Teknologi yang tercipta pasti memiliki satu sisi gelap jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, contohnya di sini adalah penyalahgunaan AI. Kita tahu kan AI itu biasanya dipakai untuk apa coba? Mendingan pekerjaan kan, mengedit foto bisa, tempat curhat bisa, jadi tempatan dari setiap permasalahan kita bisa, nanya PR bisa, nanya tugas bisa, semua dia bisa ya kan? Tapi sekarang ini banyak orang-orang yang menyalahgunakannya, dipakai untuk apa? Untuk tes, satu ujian, dipakai untuk apa lagi? Penyalahgunaannya itu apa dipakai biasanya? Hah? Ya, menipu orang, edit foto secara berlebihan, itu kan contoh penyalahgunaan AI. Yang kedua adalah lumpur lapindo. Kalian tahu peristiwa lumpur lapindo di Sidoarjo tahun 2006? Prince lahir itu? Belum lahir? Aku lahir Bu. Oke, dengarkan. Itu mendoang ya Bu. Di Sidoarjo itu dulu ada sebuah pabrik. Pabriknya itu didirikan di sebelah desa Sidoarjo. Ya, pabriknya itu pabrik minyak. Ya, hanya kesalahan kecilnya, mereka mau ngebor minyak ke bawah tanah, tapi mereka salah lokasi. Mereka misalnya ngebornya di kiri, ternyata yang dibornya di sebelah kanan. Karena mereka salah ngebor pabriknya, yang keluar bukan minyak, tapi lumpur panas dari dasar bumi. Dan lumpur panas yang keluar itu meledakkan seluruh desa yang ada di situ. Penghuninya kemana? Mati. Penghuninya kemana? Pada pindah semuanya. Lumpur panas ini tidak hanya membakar rumah, tapi dia juga menyerap manusia. Ya. Dia lengket, lumpur lengket. Ketika kau sudah masuk dalam, kau bisa keluar. Dia menyerap kau sampai kau habis badan. Itu lumpur lapindo, lumpur panas yang berasal dari dasar bumi. Fun fact-nya, sampai sekarang lumpur ini tidak bisa dihentikan. Dia makin melebar, makin melebar, makin melebar. Makanya kalau kalian tahu desa di Sidoarjo itu adalah desa mati, desa yang ditinggalkan. Karena dia lumpurnya semakin lebar, bayangkanlah. So, lubangnya itu nggak ditutup lagi, karena soalnya kan bisa lagi tutup. Gimana coba tutupnya? Oke, sampai sekarang dia terus melebar.
Di kota ini dulu ada sebuah pabrik pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Tapi orang-orangnya belum pandai mengoperasikan alat-alatnya, sehingga pabriknya meledak pabriknya dan mengenai seluruh kota Chernobyl ini. Sampai sekarang kota ini adalah kota yang ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena kota ini terkena radiasi nuklir yang berat. Bayangkanlah pabriknya meledak mengenai seluruh warga kota. Ya, penduduk kotanya mati, kotanya menjadi kota mati juga. Kenapa mati? Karena itu ditutup oleh pemerintah. Nggak boleh warga lain masuk ke kota tersebut karena kotanya sudah terkontaminasi nuklir yang berat, zat kimia berat. Jadi tidak boleh dimasuki oleh pemerintah setempat. Oke, next yang kedua adalah kegagalan modernisasi. Kegagalan modernisasi itu adalah bencana yang disebabkan karena kamu tidak pandai memilah-milih modernisasi yang masuk ke dirimu sendiri. Itulah dia modernisasi. Contohnya, yang pertama ada sikap individualisme. Apa itu sikap individualisme? Siapa yang tahu? Halimah. Sikap individualisme apa? Halimah. Tahu kalau Halimah? Siapa yang tahu sikap individualisme? Gana? Individual sendiri. Sikap individualisme adalah sikap menyendiri, mengasingkan diri dari orang-orang lain. Introvert. Dan sikap individualisme itu adalah sikap di mana kamu terasingkan, kamu mengasingkan diri dari dunia luar. Karena apa? Karena kebanyakan main HP. Dan kalau fokus saya bisa ke dunia. Jadi kamu nggak memperhatikan orang lain. Itu namanya individualisme. Dan semakin sendiri-sendiri kita. Yang kedua adalah sikap konsumerisme atau hedonisme. Itu adalah sikap di mana semakin kau besar, kau semakin boros, perilaku yang boros. Dan semuanya pengen kau beli. Terlalu konsumsi secara berlebihan. Dan itu konsumerisme atau hedonisme, hedon, hidup boros. Dan tidak punya tabungan, tidak punya investasi. Uang yang kau punya itu habiskan untuk membeli apa yang tidak perlu sebenarnya. Itu namanya konsumerisme atau hedonisme. Yang terakhir itu FOMO. Tahu kalian FOMO kan? Kita Gen Z, namun kita nggak tahu itu FOMO. Apa kepanjangan FOMO? Kepanjangannya dulu. FOMO. FOMO itu adalah fear of missing out. Fear of missing out atau ketakutan ketinggalan, takut ketinggalan zaman. Itulah kita namanya FOMO. Pantang tato. Dan ditengoknya orang lain beli jajan, dia juga harus beli. Ditengoknya orang beli emas 10 kg, dia juga harus punya emas 10 kg. Itulah FOMO namanya. Ya, perilaku yang cenderung kegagalan dari modernisasi. Paham? Ada yang gitu-gitu pas sini? Ada yang FOMO di sini? Kan bilang pula Silhana. Iya, Miss. FOMO ke Silhana. Orang yang boleh energi ikutan. Yang ketiga adalah epidemi atau wabah penyakit. Kalau kita ingat, bencana yang disebabkan karena menyebarnya suatu penyakit ke seluruh umat manusia. Contohnya apa yang pernah terjadi? COVID-19. Dan contoh paling utamanya itu adalah wabah COVID-19 yang menyerang satu dunia, bukan hanya satu negara. Ya. Yang kedua ada virus Ebola. Tahu virus Ebola? Virus Ebola ini biasanya terjadi di wilayah Afrika Barat dan Afrika Tengah. Virus Ebola ini itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama ginjal dan hati. Virus ini juga hampir sama kayak COVID. Dia berasal dari kelelawar, konsumsi dari kelelawar yang tidak dikelola secara baik. Kelelawar itu kan virusnya banyak. Ya. Ketika kita makan tanpa pengelolaan yang tepat, itu bisa masuk ke tubuh kita. Ya. Ketika masuk ke tubuh kita, itu bisa menyebabkan
terjadi di negara Amerika Serikat. Kolera ini wabahnya kayak diare, tapi diare yang akut ya. Satu hari itu bisa kompor mandi 10 kali misalnya, itu namanya kolera. Ya, diare disertai gatal-gatal badan yang berlebihan. Bayangilah kalau udah kena diare, gatal-gatal lagi. Bayangin semua derita apa tidak. Dan yang terakhir ada influenza. Apa influenza? Flu, ya. Influenza adalah penyakit atau wabah penyakit yang menyerang sistem pernapasanmu. Ya, biasanya ditularkan karena burung, makanya namanya flu burung, ya kan? Oke. Yang terakhir ada bencana sosial. Jenis bencana sosial yang pertama adalah kerusuhan atau konflik sosial. Contohnya ini adalah peperangan, demo, dan contoh peperangan yang terjadi saat ini itu apa? Peperangan antara apa? Amerika. Iya, Iran sama Amerika. Oke. Oke. Yang terakhir adalah aksi teror. Yang sering terjadi di Indonesia adalah teror apa? Teror bom gereja. Tahu itu kan? Tahu. Sebagai orang-orang Kristen yang terzolimi di negara ini, udah pasti kita nggak asing lah sama teror bom di setiap rumah-rumah ibadah, apalagi di hari-hari besar, hari Tahu. Natal, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Itulah kenapa pada saat kita merayakan hari-hari besar, kita dikawal oleh polisi untuk apa? Mencegah terjadinya proses pengulangan pengeboman rumah-rumah ibadah. Sampai sini paham? Oke, terakhir materi terakhir untuk hari ini. Ya, ada 3 hal yang menyebabkan besar kecilnya bencana pada suatu wilayah. Yang pertama itu kerentanan. Kerentanan adalah kondisi yang membuat suatu wilayah lebih mudah untuk terkena dampak negatif atau ancaman. Contohnya, pada wilayah pegunungan
Bukan lagi 5. If you answer the question without the clue, so you got 5 points. Tertendang. Jika kau bisa menjawab satu pertanyaan tanpa clue, maka kau mendapat 5 poin. Full. Oke? Kita mulai dari grup 1. Oke? Siap-siap. Are you ready? Ready. Group 1. Let me start. Baca. Sebelum kamu datang, kali langsung secara tiba-tiba. Siapa kamu? Maju. Kerja di sini. Ini apa? Lalu biar ayo dulu. Posasi. Tsunami. Oke, good. 5 ya. Without clue. Lanjut. Grup 2. Aku mau. Oke, good. Grup 3. Baca dulu dong. Aku adalah awan yang menyebabkan terjadinya lumpur beliung. Siapa kamu? Ines. Iya, Ami. Ines, minus 2 kan sialan tidak yang maju. Oke, poin 3 ya. Karena ada yang keluar kamu. Grup 4. Grup 4. Oh, apa yang tadi? Apa masalah grup 4? Grup 4. Aku adalah perilaku yang terjadi akibat kegagalan modernisasi. Siapa kamu? Kenal kan? Aku nih. Nah, ini kelompok 4. Kalau beda dengan kamu nggak bisa. Individualisme. Gue apa? Individualisme. Oke, rebutan sampai bisa. Aku ini. Tanpa aku ya, coba maju. Aku. Oh ya. Oh. Ayo, kelompok 2. Ini nih, ini nih. Ayo, Putri. Ini nih. Ini semua. Depan yang benar tadi. Makanya pakai dulu. Aku. Aku. Tawaran dulu, tawaran dulu. Besar. Enggak, harus dasar dulu. Boleh. Dan kita pakai pulsa dulu. Tenang. Huruf pertamaku adalah K. Huruf pertamaku adalah K. Maju. Pertamaku adalah K. Gak tahu, ada yang bisa? Ayo. Pertamaku adalah K. Tahan. Kita ada di situ. Wani. Ada dewa. Dah. Kakak, teknik kita, Pak. Oke, grup kedua mau nggak? Aku Boleh. mau. Oke, grup kedua ya. Aku adalah perilaku hidup boros.
Apa yuk? Yuk. Ada yang bisa? Ayo. Itu ada dewa. Ada dewa jawabannya. Nah, Oke, guys. Oh, ya. Sekarang lakukan dua. Depan ya. Aku adalah orang yang memiliki waktu darinya berapa miliar tiga. Udah bisa bahasa nih. Cepat lah, Win. Tadi di bagian kegagalan ya, bukan tugas ya. Perlu dulu. Sabar. Woi. Sabar. Perlu dulu. Ya. Presiden itu saat ini oh iya. Cepat. Presiden itu saat ini adalah Donald Trump. Amerika Serikat. Amerika Serikat ih. Belum. Jangan lupa. Pangitan. 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 Ah. Oke, good. Ya. Sekarang kelompok 3. Aku adalah penyebab terjadinya kekeringan pada suatu wilayah. Siapakah aku? Kelompok 3. marau. Itu termasuk tahu. Kasih tuh yang aku di sini dia. Ada kiu, terus stop kiu. Nah, jangan kira kita. Kalau mereka tetap waktu kenapa? Oke, kelompok 5. Kelompok 4. Kelompok 4. Aku adalah bencana akibat kegagalan teknologi yang berakibat fatal. Siapakah aku? Aku adalah bencana akibat kegagalan teknologi. Kaki mana ya? Aku adalah bencana akibat kegagalan teknologi yang berakibat fatal. Kalian jangan lupa jawab. Lempar, siapa yang bisa? Ulang, Miss. Lihat di bagian kegagalan teknologi. Perlu. Gua sampai. Belum. Yang berakibat fatal. Ada banyak tadi kan. Ada penyalahgunaan AI, ada memperlaki ada apa lagi tadi? Ada tindak kritis, siapa? Mana ini? Bagian dari yang 3 tadi, yang ada ini. Apa? Yang materi terakhir yang jelas ini ada 3 hal. Mami, aku minta kita. Oke, Kak. Satu lagi. Apa itu? Aku adalah kondisi suatu wilayah yang lebih mudah untuk terkena dampak negatif atau ancaman. Itu perlu. Oke. Ayo, Miss. Tadi kan kamu sudah tinggal 2 lagi berarti. Bencana alam. Apa nih? Tuh. Aku miss.